Ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil buat tongkrongan, di sini ada Hyundai Grand Avega tahun 2012. Harga lelangnya cukup murah di 69 juta rupiah, dan untuk pajaknya sendiri dia masih aktif sampai Desember tahun 2020. Transmisinya pun sudah menggunakan transmisi otomatis. Nah, untuk suara mesinnya bisa teman-teman dengarkan, masih cukup halus seperti ini. Nah, ini di bagian kap mesinnya ya, masih cukup oke, dan di sini list-listnya juga bisa teman-teman lihat masih cukup mulus. Ini untuk surat-suratnya komplit dan STNK-nya juga masih aktif. Mesinnya 1400 cc, harganya masih di 69 juta untuk harga lelangnya. Nah, kita lihat di bagian velg juga sudah diganti pakai velg yang lebih sporty, ukurannya lebih besar, dan untuk profil bannya ini cenderung tipis. Kita lihat di bagian cover lampu, di sini masih cukup bening, sudah ada fog lamp, dan ini plat nomornya itu plat nomor Bogor ganjil. Nah, ketika AC-nya dinyalakan seperti ini suaranya. Di bagian peredam mesin di sini belum ada peredamnya, di bagian cover mesin belum ada peredamnya dan sudah dicat. Oke, kita coba lihat di bagian sampingnya. Di sini kita mendapatkan lampu sen di bagian spion dan cukup sporty, dan kita lihat di bagian belakangnya. Nah, ini di bagian belakangnya seperti ini ya, menggunakan velg yang sangat sporty sekali dan profil bannya cenderung tipis. Ini pakai ban ukur profilnya 225/35 ZR19. Ini besar sekali untuk ukurannya. Nah, ketika digas itu suara knalpotnya bisa teman-teman dengar. Masih cenderung halus, di lampu bagian belakangnya pun masih menyala dengan baik, sangat berfungsi, dan di sini ada tambahan motif karbon seperti ini. Kita coba lihat bagasinya. Nah, ini bagasi dari Hyundai Grand Avega, ini cukup luas juga. Bisa teman-teman lihat, dan ini untuk joknya berwarna hitam. Seperti ini layout kalau misalkan dilihat dari bagian belakangnya. Nah, ini menarik sekali nih. Ini masih di bawah harga pasar, harganya di 69 juta. Kita mendapatkan spoiler, high mount stop lamp, dan juga mendapatkan wiper. Oke, ada sensor parkirnya juga 2 titik. Jadi ini untuk feature safety cukup oke. Nah, di bagian baris kedua kita mendapatkan bahan fabric seperti ini. Power window-nya ini masih berfungsi. Ada tambahan karbon, dan ini ada silver. Untuk joknya di sini ada 3 buah headrest, dan ini cenderung masih oke ya, masih belum ada sobekan, dan untuk di bagian karpetnya pun masih cukup oke. Nah, seperti inilah tampilan layout dari Hyundai Grand Avega. Oke, ini masih sangat mulus sekali. Sini juga masih menggunakan bahan plastik, power window auto di sisi driver. Di sini ada tempat penyimpanan, ada speaker, dan di bagian baris pertama ini masih lumayan oke ya. Untuk joknya nggak ada tanda-tanda sobek seperti ini. Untuk setir juga nggak ada menggeltas terlalu banyak, dan ini kilometernya di 97.114. Sudah ada MID di bagian tengah. Nah, seperti ini tampilan dari speedometernya. Ini pengaturan lampu masih berfungsi ya, lampunya sudah pakai LED. Kalau kita coba duduk, seperti apa posisinya? Ini wiper sudah bisa diatur secara intermittent, sudah ada audio steering switch-nya bahkan. Ini masih sangat bagus ya. Head unitnya seperti ini, ada SD card, kemudian di sini ada memori dan juga port USB. Ini seperti ini tutupnya. Oke, menu-menunya ini sepertinya head unit aftermarket ya. Ada lampu hazard, rear defogger, dan ini pengaturan AC-nya. Kita coba nyalakan. AC-nya masih sangat dingin sekali nih. Ini masih oke. Open close air, dan di sini ada power outlet 12 volt. Dan ini untuk soket lighter. Transmisinya otomatis, dan di sini juga ada tempat penyimpanan sangat besar. Di sini belum ada airbagnya, sun visor seperti ini, plafon juga ini tinggal dibersihkan saja. Sini sudah spionnya DNG manual. Oke, ini menarik sekali nih buat teman-teman yang mencari mobil buat nongkrong, harganya di 69 jutaan. Nah, unit ini ada di Balai Lelang Sun. Teman-teman bisa cek langsung unitnya karena di sini banyak sekali unit-unit yang menarik. Jadi di depan saya di sini ada unit Daihatsu Luxio. Unit ini tahun 2013 ya, dan harga lelangnya sangat fantastis di 25 juta rupiah. Unit ini tahun 2013 seperti yang saya bilang, dan minusnya itu STNK-nya tidak ada. Tapi dengan harga 25 juta untuk harga lelang ini cukup menarik. Di tampilan depannya ini masih cukup oke, lampunya sedikit menguning, itu wajar. Di sini
juga ada sedikit baretan, tapi ini nggak ada bekas tabrakan ataupun nggak ada bekas baret yang terlalu dalam ataupun penyokan yang mengganggu. Di bagian samping kita lihat di sini masih cukup oke. Nah, ini tampilan keseluruhan di bagian sisi sebelah kanan. Untuk kondisi bannya memang sudah agak tipis, ini sekitar 10-20%-an. Peleknya pelek kaleng dan di sini ada beberapa lecet. Nah, tapi tidak ada penyokan yang sangat besar. Kita coba apakah unit ini dikunci. Ya, dikunci. Ini untuk pintu sebelah kanannya model sliding, dan kita coba lihat eksteriornya dulu aja ya. Di bagian belakangnya di sini masih cukup oke. Di bagian reflektornya ada sedikit pecah, tapi di sini untuk bagian lampu dan juga reflektor tengah masih cukup oke. Di sini sudah ada wiper dan ada emblem tipe D. Nah, ini tampilan dari bagian belakang Daihatsu Luxio yang dijual dengan harga lelang 25 juta. Unit ini ada di Balai Lelang Sun, jadi buat teman-teman semua bisa cek langsung seperti apa unit-unit di sini karena banyak harga yang menarik dan juga mobilnya pun menarik-menarik di sini. Oke, nah seperti inilah tampilan dari sebelah kirinya, masih cukup oke dan ini masih cukup recommended. Kita coba intip di bagian interiornya. Nah, di bagian interiornya seperti ini, joknya masih original, sedikit kotor dan itu masih bisa dibersihkan. Nah, seperti inilah Daihatsu Luxio yang dijual dengan harga lelang 25 juta tahun 2013, minusnya STNK tidak ada. Kita cari unit yang menarik lainnya buat teman-teman semua. Lalu unit yang selanjutnya di sini ada seekor Toyota Innova tipe G, transmisinya otomatis. Unit ini tahun 2010 dan untuk STNK-nya dia mati di bulan Mei tahun 2020. Untuk harga dasarnya ini di 105 juta. Kita lihat di bagian eksteriornya masih cukup oke buat teman-teman semua. Hanya di bagian lampunya sedikit menguning, tapi di bagian bumper dan juga di bagian plat bodinya di sini masih shiny banget. Untuk catnya masih mengkilap. Kita coba geser ke sisi sebelah kanannya. Di sisi sebelah kanan bisa teman-teman lihat dari depan sampai dengan di bagian belakang untuk kondisi catnya masih oke. Di bagian bodinya pun masih oke, tidak ada penyokan yang mengganggu ataupun tidak ada indikasi bekas tabrakan. Velg sudah menggunakan velg alloy ring 15, lalu untuk kondisi bannya ini sekitar 30%-an. Memang kurang begitu tebal. Nah, di sini pun yang biasanya banyak goresan ini masih cenderung mulus di bagian krum-krumannya, dan di sini gak ada retakan ataupun pecah di bagian lampu sen pada spionnya. Ini sudah pakai LED. Handle warna body dan ini body moldingnya pun masih cukup oke. Nah, ternyata di ban bagian belakangnya ini lebih bagus lagi. Ini sekitar 40-50%. Kita coba lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya kita mendapatkan high beam stop lamp, spoiler, dan ini kondisinya masih sangat bagus. Lampu LED-nya masih bening. Untuk mika lampu di bagian belakangnya pun ini masih sangat bening sekali. Untuk Toyota Innova tipe G, transmisi otomatis, harga di 105 juta. Untuk harga lelangnya ini cukup menarik ya teman-teman, dan unitnya ada di Balai Lelang Sun. Teman-teman juga bisa mendapatkan 2 buah sensor parkir dan juga kamera mundur. Kita coba intip sisi sebelah kirinya seperti apa. Nah, di sisi sebelah kiri pun masih cukup oke. Dari bagian depan sampai dengan di bagian belakang tidak ada indikasi bekas tabrakan. Kondisi cat dan juga kondisi bodinya masih sangat bagus, bisa teman-teman lihat. Nah, ini kondisi ban belakangnya lebih bagus daripada kondisi ban bagian depannya. Nah, inilah Toyota Kijang Innova tipe G transmisi otomatis. Unitnya ada di Balai Lelang Sun. Di sini ada unit yang sangat menarik juga di Balai Lelang Sun, ada seekor Toyota Calya. Ini harga lelangnya cukup murah di 68 juta rupiah dan STNK-nya dia masih aktif sampai Oktober tahun 2020. Unit mobil ini tahun 2016 dan ini tipe G, transmisinya manual. Kita lihat di bagian depannya ini masih sangat bagus sekali, masih sangat mengkilap baik itu dari sisi bumper, dari kap mesin dan juga di bagian bodinya. Kita lihat kita mendapatkan krum-kruman di bagian bumper, di bagian fog lamp dan juga di bagian lampu ini masih bening. Untuk mikanya sendiri tidak ada menguning ya, ini masih cukup oke banget. Lalu kita mendapatkan aksesoris chrome pada bagian fog lamp, pada bagian bumper dan juga pada bagian grill. Ini semuanya kondisinya masih cukup oke, dan di bagian kaca juga masih cukup oke. Kondisi wipernya juga masih cukup bagus, tidak ada bekas karat di sini, dan secara keseluruhan ini dapat dikategorikan kategori B. Kita lihat di bagian samping kita mendapatkan velg alloy ring 14, sudah dual tone juga. Bannya menggunakan ban Ecopia dan ini kondisi bannya sekitar 50%. Hanya ada sedikit goresan di bagian bawah dan itu wajar karena ini mobil yang dipakai juga.
Di bagian samping kondisi catnya di sini masih cukup oke. Begitu pula di bagian spion sudah ada lampu sen dan kita mendapatkan talang air juga. Nah, ini ada tambahan di bagian handle sudah dilapisi chrome di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Tapi untuk kondisi bodinya di sini belum ada bekas tabrakan dan kondisi catnya masih sangat mengkilap. Bisa teman-teman lihat. Nah, seperti itu sisi dari sebelah kanan dari Toyota Calya, dan di bagian belakangnya pun masih cukup oke. Kita mendapatkan dua buah sensor parkir, kemudian di sini ada beberapa list chrome, reflektor dan emblem Calya tipe G Astra Toyota. Nah, di sini juga ada buat washer buat membersih kaca bagian belakang. Untuk antenanya sudah model shuffle. Nah, seperti inilah tampilan keseluruhan dari Toyota Calya tipe G transmisi manual. Harga lelangnya di 60 jutaan rupiah dan hanya ada di Balai Lelang Sun. Oke, kita coba lihat sisi sebelah kirinya. Di sisi sebelah kirinya pun dari belakang sampai dengan baris depan ini masih cukup oke. Tidak ada penyokan bekas tabrakan dan bahkan untuk goresan-goresan pun ini cenderung minim ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tambahan seperti cover buat tangki bensin. Di sini juga sudah dipakai cover chrome. Dan ini secara keseluruhan kondisinya masih sangat bagus sekali. Harganya di 68 juta dan unit ini unit tahun 2016. Saya rasa ini mobil yang cukup direkomendasikan di Balai Lelang Sun. Makanya teman-teman bisa datang langsung ke Balai Lelang Sun karena banyak sekali unit-unit yang menarik di sini. Kali ini buat teman-teman semua yang nyari mobil dengan harga 30 jutaan, di sini ada di Balai Lelang Sun. Mobil ini minggu sebelumnya itu di 35 jutaan kalau saya tidak salah karena masih belum laku. Sekarang harganya di 32 juta. Nah, ini Toyota Suzuki APV Arena dan unitnya di sini masih lumayan. Lalu bagian cover lampunya di sini sedikit menguning, belum ada fog lamp dan harganya sangat menarik sekali buat teman-teman semua. Ini harganya di 32 juta rupiah. Unitnya tahun 2009 dan STNK-nya itu minusnya itu mati dari tahun 2016. Jadi 4 tahun buat teman-teman semua PR untuk STNK mobil ini. Dan untuk tipenya ini merupakan tipe deluxe transmisi manual dan di bagian depannya di sini masih lumayan oke. Bisa teman-teman lihat kondisinya seperti ini dan di bagian cover lampunya ini kuning ya teman-teman. Tapi ini untuk kondisi catnya masih lumayan. Bisa teman-teman lihat di sini sudah pakai chrome, handle model chrome dan di sini juga handle model chrome. Kondisi bannya juga masih lumayan sekitar 30%-an. Di sini ada beberapa lecet. Tapi dengan harga 32 juta ini sangat menarik sekali dan kondisi interiornya bisa teman-teman lihat seperti ini. Untuk di kursi baris keduanya sudah dilapisi kulit sintetis juga. Lalu kita coba lihat di bagian depannya. Di bagian depannya seperti ini sudah ada pengaturan buat setirnya juga dan kondisi plafonnya masih cukup oke. Namun sayang sekali mobil ini belum menggunakan AC double blower dan di bagian baris ketiganya kursinya dilipat seperti ini. Di bagian interior ini masih lumayan oke dan di sini sangat luas sekali ya tentunya untuk APV Arena ini. Kita coba lihat di unit yang di bagian sampingnya. Di sini kita bisa lihat untuk di bagian velgnya sudah menggunakan velg alloy. Lalu kita lihat di bagian belakang mobil ini seperti apa. Di bagian belakangnya kita mendapatkan high mount stop lamp, kemudian spoiler, dan di sini untuk kondisi lampunya ada sedikit pecah di sini dan ada reflektor. Belum ada sensor parkir dan ini APV Arena tipe GL. Harganya di 30 jutaan dan ini sangat menarik sekali. Oke, kita cari lagi unit yang menarik buat teman-teman semua.